teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang. Gila men, Inter menghajar dan membantai Napoli di kandang mereka 3-0 sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Luar biasa pasukan Inzaghi ya. Bagaimana di awal-awal babak pertama Napoli berusaha menekan Inter dan bahkan tendangan Elmes begitu diselamatkan oleh Sommers. Terus juga tendangan Politano yang membentur Mister Gawang sahabat Bob. Dan tapi Inter tidak diam begitu saja. Dan Inter juga mencetak gol lewat Marcus Thuram, ternyata itu offside. Dan Inter terus menyerang dan apa yang terjadi? Gol pertama Inter di babak pertama adalah bagaimana kolaborasi di Marco, terus Dumfries ke Barella melihat si Hakan untuk posisi menembak, ya shoot dengan kosong gitu loh. Dan akhirnya Barella memberikan ke Hakan menendang jeger. Ini luar biasa, golnya Hakan itu membuat diam stadion ya. Pendukung Napoli yang terus menekan Inter, tetapi Inter juga menekan mereka. Dan babak pertama berakhir 1-0. Nah, sahabat Bob, ini juga Napoli ini seperti gue bilang bahwa mereka bukan tim yang gampang. Mereka adalah juara bertahan, mengganti pelatihnya dari Spalletti ke Garcia ke Mazzarri, dan mereka tetap menunjukkan bahwa mereka sangat kuat dan mereka punya pemain-pemain yang punya skill yang bagus gitu loh sahabat Bob. Tapi Inzaghi tahu apa yang harus dilakukan oleh Inzaghi. Dan gol kedua kita sama-sama tahu bagaimana kolaborasi ya di sayap kiri, bagaimana Barella, Augusto, terus juga si Toro dan Toro melihat Barella kosong dan memberikan umpan datar dan Barella meliuk-liuk di dalam kotak penalti dan jeger, dan dia pecah telur musim ini dari asisnya Lautaro Martinez. Gol pertama Barella musim ini luar biasa dan kita berharap semoga dia terus memberikan penampilan yang terbaik. Dan menurut gua ya kemungkinan dia yang akan menjadi man of the match ya. Ternyata Inter tidak puas dengan 2-0 ya. Kemarin gua prediksi 2-0 Inter menang. Ternyata Cuak masuk, bagaimana Barella melihat Cuak di kanan kosong dan memberikan umpan lambung, dan Cuak memberikan umpan ke kotak penalti dan diselesaikan dengan dingin oleh Marcus Thuram. Ini hebat banget sahabat Bob, luar biasa ya. Bagaimanapun tekanannya Napoli, tetapi Napoli dibantai ya. Seharusnya mereka masih bisa mencetak gol ya. Bahkan mereka kalau gue lihat ya dari SofaScore ya, bahwa mereka tendangan ke gawang aja mereka 15 ya. Total shoot mereka 15. Inter 11, tetapi shot on target sama-sama 4. Inter benar-benar efektif, 3 menjadi gol, dan mereka 4 hanya sia-sia sahabat Bob. Corner mereka 6, kita 4. Dan penguasaan bola, ya mereka 57, kita 43. Jadi ini yang dipelajari oleh Inzaghi. Tidak hanya berbicara ball possession, tapi bagaimana Inter bisa benar-benar efektif. Waktu melawan Fiorentina, waktu melawan Melon, Inter melakukan hal yang sama. Ini luar biasa dan kita melihat bagaimana pergerakan Inter ya. Dan menarik ya, waktu gua melihat permainan Inter di babak pertama, ini Inter bisa menang. Ternyata benar dan kita tidak dakdikduk, tapi Inter luar biasa. Sayang Stefan de Vrij cedera dan juga Dumfries cedera ya. Dan ini luar biasa. Inzaghi tetap timnya kompak dan bisa mengaplikasikan apa yang mereka latih selama ini sahabat Bob. Luar biasa. Selamat ya, kita rayakan ya hari Senin Inter kita menang menjadi Capolista ya. Hanya 2 kali 24 jam di tangannya Juventus.
langsung direbut Inter. Semoga minggu depan Inter juga bisa mengalahkan Udinese. Jadi artinya Inter bisa terus di atas dan menjaga jarak dengan lawan-lawan di bawahnya. Ya, selamat sekali lagi buat Inzaghi dan Inter. Dan ini juga adalah salah satu kado ulang tahun buat Darmian ya, yang berulang tahun ke-34. Dan ini luar biasa. Mkhitaryan, semua bagus. No comment sahabat Bob. Yang jelas Inter telah membantai Napoli, sang juara bertahan. Terus apa yang dibilang Inzaghi? Kemenangan antara Inter melawan Napoli adalah sebuah ujian seberapa kuat kami sebenarnya. Ini kemarin sebelum pertandingan ya, waktu sebelum melawan Juventus, ini ujian buat Inter, ternyata kita imbang. Nah, ketemu lagi dengan Napoli, ini juga ujian. Kita juga akan ketemu tandang lawan Lazio, dan ini adalah seminggu kita ketemu 3 tandang ya sahabat Bob. Ini luar biasa gitu loh. Nah, apa yang dibilang Inzaghi? Kemenangan besar di Stadion Diego Armando Maradona tidak akan pernah mudah menghina Nerazzurri. Benar, tidak ada yang mudah sahabat Bob. Apalagi pemain-pemain tengah mereka sangat kuat, juga Karat Besi dan Osimhen juga bagus, tetapi Osimhen benar-benar dimatiin oleh Acerbi. Karat Besi juga dimatiin oleh Darmian. Jadi hanya Politano yang bebas, dan lini tengah mereka juga tidak bisa bebas gitu loh sahabat Bob. Jadi benar-benar dikunci ya. Ini bagian dari strateginya Inzaghi ya. Jadi Mazzarri akhirnya rontok juga, kemarin kalah melawan Real Madrid, sekarang kalah melawan Inter. Usai pertandingan Inzaghi mengatakan di babak pertama kami mulai dengan baik, Thuram menguasai bola, tapi golnya dianulir karena offside. Kami menghadapi juara bertahan di Italia, ya. Kami berisiko kebobolan melalui tembakan jarak jauh Politano dan penyelamatan hebat dari Sommers. Tapi saya sangat senang dan happy. Saya merangkul mereka satu persatu, ya. Inilah kehebatan Inzaghi. Kedekatan dia dengan pemain ini luar biasa. Ujian seberapa? Pertandingan malam ini adalah ujian seberapa kuat sebenarnya tim ini secara keseluruhan. Kami kehilangan Stefan de Vrij di 18 menit ya, dan akhirnya Carlos Augusto luar biasa, dia bisa memainkan dan nggak mungkin memindahkan Darmian. Darmian juga perlu beristirahat ya. Nah, Inzaghi bandingkan Lautaro dengan Thuram, dengan Milito dan Eto'o. Apakah Kapten Inter Martinez dan Toro bisa dibandingkan dengan si Diego Milito dan Samuel Eto'o? Tentu saja, salah satu dari mereka masuk ke area penalti dan lainnya akan melayang, kata si pelatih. Milito membuat sejarah di Inter dan Marcus tiba dengan rasa lapar yang luar biasa. Nah, ini yang dibilang Opa kemarin di video gue sebelumnya, bahwa dengan final Liga Champions kemarin Inter melaju, mereka selalu lapar. Rasa lapar itu yang mereka pertahankan dan sampai saat ini. Semoga juga Dumfries juga tidak apa-apa ya. Kita berharap semoga para pemain ya, artinya karena trio lini bertahan kita ya, seperti siapa, Stefan de Vrij, Bastoni, Pavard, dan semoga juga Dumfries hanya ketegangan otot ya. Ini mereka paha kiri mereka ya, dan kita berharap semoga mereka tidak kenapa-napa. Kalau Bastoni kemungkinan melawan Udinese akan bisa bermain, terus Pavard kemungkinan juga 2 minggu lagi berarti bisa menghadapi Lazio. Semoga aja sahabat Bob ya. Terus juga kita tunggu hasilnya seperti apa. Pemain-pemain semalam yang ditarik keluar karena cedera ya. Ini berita gembira sahabat Bob, luar biasa ya. Inter bisa mengalahkan Napoli. Sebenarnya dengan pertandingan Inter kemarin melawan Benfica itu udah menunjukkan karakter Inter, mentalitas Inter, dan sekarang terbukti dengan Napoli. Semoga ini terus konsisten. Itu aja yang gua minta ya sahabat Bob ya. Gimana sahabat Bob komentarnya tentang pertandingan semalam? Ini luar biasa. Nah, apa yang dibilang Hakan? Saya selalu lapar membantu tim, dia bilang ya. Jadi dia pun diwawancara, jadi bagaimana dia menyumbang gol, selama ini dia menyumbang 6 gol dari penalti, tetapi tendangan semalam luar biasa. Jadi selamat buat Hakan. Nah, ini dia bilang, transisikan akan untuk sebagai gelandang bertahan tentu membuatnya semakin menjadi kontributor reguler di kedua fase permainan untuk Inter. Gaya permainan seperti ini mungkin bukan sesuatu yang biasa dilihat orang dari saya, kata pemain Turki. Tetapi saya selalu memiliki keinginan untuk membantu tim. Tidak mudah menjadi regista setelah menjadi trequartista, kata Hakan. Saya menganalisa banyak situasi berbeda. Staf pelatih membantu saya. Saya menerima beberapa kartu kuning sekarang, tetapi itu semua adalah bagian dari bermain di posisi ini. Dan mengenai perebutan juara,
Juventus akan mengatakan jalan masih panjang. Kami tidak tahu, masih ada tim yang lain melakukannya. Kami hanya memikirkan diri sendiri. Selamat Hakan, ya. Luar biasa, lini tengah Inter benar-benar hidup. Nah, ini kalau menurut gua ini dia bintang man of the match-nya. Ini yang dibilang Barella setelah kemenangan Inter. Ini adalah pecah telur dia, ya, bagaimana dia bisa kita juga di Diego Armando Maradona ini kan jarak tiga kali pertandingan terakhir kita tidak pernah menang, tetapi kali ini menang dengan menang besar, ya. Apa reaksi Barella? Barella berkata kepada rekannya, saya harus berterima kasih kepada mereka. Dalam momen sulit yang belum pernah saya lalui sebelumnya, mereka memberikan saya dukungan. Tujuan saya adalah untuk mereka dan untuk keluarga saya. Mengenai kemenangan atas Napoli, ya, mereka adalah juara Italia. Karena suatu alasan kami harus bertahan lebih dalam dan menjaga performa kami karena mereka punya kualitas. Tapi hari ini kami menunjukkan bahwa kami ingin melakukan hal-hal hebat. Kami akan berjuang sampai akhir, ya. Ini masih panjang, ya. Dia pun juga menyatakan bukan hanya Juventus, tapi Juve adalah mungkin yang terberat yang harus kami hadapi. Jadi sudah diduga bahwa kami harus berjuang. Tetapi kami di sini kami memberikan penanggung-jawaban yang luar biasa tentang diri kami sendiri, kata Barella. Selamat Barella, pecah telur, ya. Nah, ini juga manajemennya si Napoli bingung dengan masa 2 gol Inter yang tidak teratur, tidak ada konspirasi. Tetapi jika terjadi justru sebaliknya. Mauro Meluso, direktur olahraga Napoli, katanya Osimhen itu harusnya penalti, terus juga golnya pertama harus dianulir, kata dia. Ya kalau kalah memang ada aja ya sahabat Bob alasan ini itu, tetapi memang artinya Inter memang lebih bagus dibanding Napoli. Itu aja sudah. Terus bahkan mantan wasit Serie A tentang banding penalti Napoli dalam bentrokan Serie A, kontak Acerbi Osimhen terlalu ringan. Jadi itu meragukan, jadi itu bukan penalti dan juga sama seperti yang direktur bilang tadi, ya. Jadi ya sudah, kita tetap bagaimanapun kayak Napoli tetap kita punya rasa hormat, mereka bagus dan tapi Inter bisa mengalahkan mereka, sahabat. Inter ini adalah pertandingan titik balik, namun Napoli pantas bermain hingga akhir, ya. Artinya Napoli juga layak sebenarnya bisa mencetak gol, tetapi ya dengan Inter bisa membuat clean sheet di sana itu luar biasa. Ya semoga ya Inter ya awal-awal kalau gue lihat di babak pertama di kanan tuh Dumfries kalah terus berduel, tapi lama-lama dia lentur dan terakhirnya di Marco bermain full, ya. Jadi ini kekuatan Inter tuh semakin kuat, sahabat Bob. Semoga ya. Nah, ini yang dibilang CEO Inter sebelum pertandingan. Saya berharap Napoli dia dapat menyetujui perpanjang kontrak. Ini bicara tentang Zielinski. Saya hanya tahu bahwa kontraknya akan habis pada akhir musim, kata si Opa. Tapi saya tahu Napoli selalu berhati-hati untuk situasi kontrak. Jadi kami belum ditanyai tentang dia. Dalam hal menguasai pasar, Departemen Olahraga kami selalu mencari pemain yang kontrak akan habis. Tetapi saat ini masih terlalu dini untuk segera pindah. Dia tentu saja pemain bertalenta. Walaupun kemarin katanya mau ditawarin kontrak 4 tahun, ya. Tapi kita lihat sahabat Bob, apakah Zielinski juga bermain sebentar dan juga berpelukan dengan si Barella semalam. Mungkin dia berbisik, ya next lu di tempat gua main ya. Ya. Gitu ya. Nah, apalagi ya kalau kita lihat bagaimanapun Zielinski pemain bagus, tetapi ya selalu menjadi cadangan sekarang ya. Malah Elmas yang dipakai sama Mazzarri. Jadi ya bagaimanapun ini akan terus peluang buat Inter gitu loh. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Ini dia. Ini adalah kemenangan yang seberat batu besar dan mereka yang mampu menggerakkan jarum di penghujung kejuaraan. Inter menang di Naples dengan hasil yang bagus 3-0. Napoli terbuang, Inter memimpin. Hanya yang terbaik dari yang terbaik. Dari pertarungan dari jarak jauh antara Lautaro dan Osimhen menjadi latar pertandingan yang menegangkan. Elmas membuka bola untuk Maradona dengan tembakan yang dibelokkan oleh Sommers, ya. Namun ini adalah sesuatu yang luar biasa, kemenangan yang berat. Tema babak kedua praktis sama dengan babak pertama. Tim tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan, tetapi Inter tetap bisa clean sheet, sahabat Bob. Jadi selamat buat Inter ya. Kita nggak perlu banyak lagi yang kita perbincangkan ya, karena menurut gua
Inter benar-benar menunjukkan karakternya, mentalitasnya ini luar biasa. Semoga sahabat Bob, mari kita rayakan ya. Next juga akan ada pertandingan Inter melawan Udinese, pasti akan ada persiapan. Semoga pemain-pemain bisa pulih, segar kembali, dan pemain-pemain yang cedera segera kembali sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja. Semoga Inter terus berlanjut seperti ini. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.